Kasus pelecehan seksual kembali mencoreng dunia medis Indonesia. Kali ini, seorang dokter residen anestesi dari Universitas Padjadjaran diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Bagaimana kronologi kejadian ini? Apa saja fakta-fakta yang terungkap? Dan bagaimana respon dari pihak terkait? Simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Berbicara sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, kita tahu bahwa Komisi Nasional Perempuan ataupun Komnas Perempuan Nasional telah mengatur 15 kriteria yang mengacu terhadap tindakan kekerasan pidana seksual, teman-teman sekalian. Ini kita melihat merujuk pada kasus yang tengah viral pada saat ini yang dilakukan oleh dokter dengan inisial PAP yang merupakan dokter PPDS anestesi di Universitas Padjadjaran, merupakan salah satu melakukan kegiatan ataupun kriteria yang tercantum di dalam kriteria 15 karakter tadi, teman-teman sekalian. Nah, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum juga kita tahu bahwa ini peraturan tindak pidana kekerasan seksual ini telah diatur di dalam KUHP yang lama, tetapi telah diperbarui di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi ketika kita ingin menghukum, maka di dalam tindak pidana kekerasan seksual ini telah ada peraturan kekhususan yang diatur di dalam TPKS ataupun tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Maka ketika merujuk terhadap kasus yang tengah viral pada saat ini, tentunya berdasarkan pasal tersebut pelaku dapat dihukum maksimal penjara 12 tahun. Tapi kita lihat bahwa kondisinya adalah pelaku memanfaatkan banyak momentum. Tentu ini akan mengalami pemberatan seharusnya. Kita berharap aturan ataupun hukuman yang ditetapkan itu harus seadil-adilnya, karena memang direncanakan dalam keadaan yang sekarat dan hal lainnya, dan tentunya ini sangat betul-betul membuat kita harus mengawal kasus ini hingga mendapatkan keadilan yang sempurna bagi korban dan hal yang dirugikan seperti itu. Baik Bang, terima kasih. Oke, Profesor Sajito, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada, pernah mengatakan bahwa pembentukan suatu hukum harus berlandaskan daripada moral dan juga mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tentu, perilaku yang dilakukan oleh seorang dokter yang seharusnya bagaimana mengayomi, melindungi, dan juga mengobati pasien, ini telah melanggar nilai-nilai Pancasila yang ada. Salah satunya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu tidak akan ada kata adab lagi di sini, karena tentunya ini adalah perbuatan perlakuan yang memang seharusnya tidak dilakukan, apalagi oleh seorang dokter yang telah disumpah jabatannya, yang telah diberikan kewenangannya, tetapi itu dilanggar. Tentu ini melanggar nilai Pancasila yang ada di Indonesia kita pada saat ini, seperti itu. Oke, mungkin hari ini saya berbicara sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, teman-teman sekalian, yang tentunya bergerak di bidang pengaturan, bagaimana mengatur regulasi tentang untuk menetapkan proses acara pengadilan dan juga aturan yang seadil-adilnya bagi para pihak korban. Tetapi untuk memahami dan mengerti setiap kondisi bahwa Indonesia saat ini darurat kekerasan seksual, itu adalah tugas kita bersama. Terlebih adalah teman-teman yang nantinya akan menjadi calon dokter dan sebagainya. Ini menjadi pusat perhatian kita bersama untuk terus mengawal hal-hal yang seperti ini, untuk terus mengurangi hal-hal yang seperti ini, sehingga pada akhirnya kita bisa mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang ada. Karena pada akhirnya teman-teman sekalian, ketika setiap jabatan yang diwenangkan kepada kita, setiap hal yang diberikan kepada kita amanah, harus kita jalankan sebagaimana mestinya dan sebagaimana baiknya. Tentu harus kita indahkan, karena pada akhirnya ini akan merugikan banyak orang, bukan hanya kita tetapi generasi yang akan datang nantinya, seperti itu. Baik, terkait pihak yang bertanggung jawab ya. Kalau menurut saya, pihak yang bertanggung jawab tentunya dari aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan seperti itu. Namun juga dari pihak kampus di RSP 4 harusnya juga punya tanggung jawab moral. Bagaimana bisa seseorang dokter, khususnya mahasiswa mereka sendiri, melakukan tindak yang sangat tidak baik tersebut. Baik, terkait keamanan, harusnya kita tahu ya, kampus itu adalah institusi pendidikan di mana harusnya kita ini merasa nyaman, merasa aman dan dilindungi, apalagi itu rumah sakit. Dan dia sebagai seorang dokter gitu, di mana etika profesi dokter dia. Jadi saya rasa setelah adanya kasus ini berarti Unpad harus menguatkan lagi sistem keamanannya, begitu. Baik, terkait waktu ya.
menurut saya kepolisian saat ini harus lebih tegas lagi, karena kita lihat sendiri kasus ini sudah viral, baru lebih tegak lagi ditegakkan hukumnya. Maka berkaca dari banyak-banyak kasus sebelumnya di Indonesia juga seperti itu, kalau udah viral baru ditangani lebih kuat gitu ya. Jadi kita harapkan kedepannya polisi atau penegak hukum lainnya bisa lebih gercep buat menegakkan hukum, khususnya tentang pelecehan seksual, karena kasihan juga kan korbannya makin lama ditangani makin mendalam rasa yang dirasakan. Mungkin secara umum bahwa semua kejahatan itu bisa berlaku di mana aja, baik itu di profesi dokter, di profesi yang lainnya juga, di mana aja bisa. Sebagaimana kita ketahui sekarang itu kan banyak beredar viral isu-isu bahwa ada aparat kepolisian yang melakukan pelecehan seksual juga ada, kemudian dari pihak dosen juga ada. Jadi kalau secara pribadi kita menyayangkan hal itu bisa terjadi. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dokter itu merupakan sosok yang masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya terjadi pelecehan ataupun hal-hal seperti yang terjadi pada BPJS anestesi itu yang kita viral sekarang ini sangat disayangkan, dan itu memang bisa kita katakan dalam tanda kutip bahwa itu adalah oknum, dan tidak semua seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua dokter akan seperti itu. Jadi ya itu yang namanya juga oknum, pasti itu sangat disayangkan. Jadi ya tidak bagus secara etika, juga dia sudah melanggar secara etika, bahwa etika itu kan ada etika untuk diri sendiri, etika untuk teman sejawat, etika untuk pasien. Jadi ya itu sangat disayangkan sekali. Kasus ini bukan hanya tentang pelanggaran etik seorang dokter, tetapi juga tentang rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Harus ada evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada pelaku, tetapi juga sistem yang memungkinkan kejadian ini terjadi. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan medis yang aman, beretika, berkeadilan bagi pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan.